Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mulai pembahasan tentang deret aritmetika. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi objek, pola bilangan, dan barisan aritmetika. Nah, kita cek dulu materi yang berkaitan. Ya. Yang pertama, ciri barisan aritmetika. Kemarin yaitu apa? Memiliki nilai beda yang konstan. Yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai selisih atau beda dari suatu barisan aritmetika? Yaitu nilai beda diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga kurangi suku kedua. Itu suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Yang ketiga, apa rumus umum suku ke n, yaitu UN pada barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali P. Inilah materi prasyarat yang harus kita kuasai untuk mempelajari deret aritmetika. Oke, sekarang apa itu deret aritmetika? Nah, ada kaitannya dengan baris aritmetika yang sudah kita pelajari ya. Seperti ini. Kalau ini pola bilangannya 1, 3, 5, berikutnya sampai 99. Ini merupakan contoh dari barisan aritmetika. Cirinya apa? Yaitu memiliki nilai beda yang konstan. 5 kurangi 3, kita setelahnya juga 7, nilai bedanya yaitu 2. Ini kan sama. Nah, sekarang kalau dalam bentuk penjumlahan, maka ini disebut deret. Maka deret aritmetika merupakan penjumlahan semua suku pada barisan aritmetika. Kalau kita hitung secara manual, maka waktu itu tidak akan efektif. Artinya kita harus tahu rumus umum untuk mencari jumlah dari semua suku pada barisan tersebut. Nah, untuk mencari rumus umumnya, maka kita lihat dari masalah 1 ya. Ini sebagai pengantar untuk kita mengetahui rumus umum dari jumlah barisan aritmetika. Dalam sebuah gedung akan disusun kursi untuk acara training. Terdapat 30 kursi pada baris pertama. Baris pertama berarti suku pertamanya bernilai 30. Dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Artinya setiap baris dia bertambah 4. Baris berikutnya bertambah 4. Maka di sini nilai bedanya adalah 4. Jika dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi, berapakah kursi yang tersedia untuk acara training itu? Oke, kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Ya, diketahui dari soal tersebut suku pertama 30, nilai bedanya yaitu 4. Maka yang ditanyakan jumlah kursi di ruangan tersebut. Maka pola yang terbentuk dari soal tersebut yaitu yang pertama 30, baris kedua kursinya berjumlah 34, baris ketiga kursinya berjumlah 38 sampai pada baris ke-10. Nah, kita cari terlebih dahulu suku ke-10, artinya banyak kursi pada baris ke-10 menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Maka U10 sama dengan nilai A-nya kita masukkan 30, nilai N-nya yaitu 10 kurangi 1 dan nilai bedanya adalah 4. Maka di sini 30 ditambah 10 kurangi 1 yaitu 9 dikali 4 yaitu 36. Maka 30 ditambah 36 66. Nah, 66 ini nilai dari suku atau jumlah kursi pada baris ke-10 ya. Di sini 66. Untuk mengetahui rumus suku ke N, kita lengkapi tabel yang ada seperti di sini. Suku pertama, yaitu baris pertama, banyak kursinya 30. Di sini juga jumlah kursinya 30. Sekarang kita lihat pada baris kedua. Kursinya bertambah 4, maka banyak kursinya adalah 34. Ya, 34 kita pecahkan di sini. S itu merupakan simbol dari jumlah suku ke ya, berarti S1 sama dengan 30, S2 berarti 30 ditambah 34. Kalau kita jumlahkan ini suku pertama dengan suku kedua, 30 ditambah 34 yaitu 64. Sekarang kita modifikasi untuk mendapatkan pola tersebut ya. Berarti 30 ditambah 34 yaitu 64 kan. Nah, di sini kita kali 2
bagi 2. Kali 2 bagi 2 itu sama saja dengan dikali 1. Artinya 30 ditambah 34 yaitu 64. Sekarang kita lanjut pada suku ketiga bernilai 38. Kita cek jumlah 3 suku ini. 30 tambah 34 tambah 38 berarti 102. Kita modifikasi di sini untuk mendapatkan keteraturan, berarti 30 ditambah 38. Berarti di sini berapa? 68 dikali berapa ketika dihasilkan dibagi 2 menghasilkan 102. Maka di sini dikali 3/2. Kita coba 68 dibagi 2 yaitu 34. Ketika dikali 3 betul hasilnya 102. Kita cek lagi pada suku keempat bernilai 42 ya. Maka di sini nilai suku keempat 42. Jumlah 4 suku ini berarti 30 ditambah 34 ditambah 38 ditambah 42. Berarti hasilnya 144. Kita modifikasi, kita lihat hubungkan dengan suku pertama dengan suku terakhir. 30 ditambah 42 yaitu 72. Dikali berapa ketika dibagi 2 menghasilkan 144. Ternyata dikali 4 dibagi 2. Betul hasilnya 144. Dari 4 suku ini kita lihat keteraturannya. Yang pertama ini semua di sini adalah suku pertama ya. Berarti suku pertama yaitu A atau U1. Nah, kita lihat di sini. Pada barisan tersebut dia merupakan suku terakhir. Pada baris kedua 34-nya suku terakhirnya. Pada baris ketiga 38-nya suku terakhirnya. Pada baris keempat 42-nya suku terakhirnya. Maka di sini UN simbol dari suku terakhir. Dikali, nah sekarang kita kaitkan antara N dengan bilangan pada pola ini ya. Di sini ketika suku kedua maka di sini kali 2. Ketika suku ketiga maka di sini dikali 3. Ketika N-nya 4 suku keempat maka di sini dikali 4. Berarti ketika suku ke N maka di sini dikali N/2. Nah, ini adalah rumus suku ke N. Artinya apa? Jumlah semua suku pada baris tersebut diperoleh dari SN sama dengan A ditambah UN dikali N/2. Atau bisa juga menjadi N/2 dikali A ditambah UN. Kita dapat kesimpulan rumus jumlah suku ke N barisan aritmetika adalah SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Dengan simbol SN di sini adalah jumlah suku ke N. N di sini banyaknya suku, A di sini suku pertama dan UN-nya adalah suku terakhir. Nah, ketika kita tidak mengetahui suku terakhirnya, kita bisa gunakan rumus ini. Berarti dari rumus dasar ini yaitu SN sama dengan N/2 dikali A. Nah, UN-nya kita jabarkan lagi dengan rumus suku ke N. UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Maka kita hasilkan bisa diperoleh N/2 1A ditambah 1A yaitu 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Maka rumus mencari jumlah suku pada baris aritmetika bisa juga SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Oke, dari rumus SN yang tadi kita pecahkan soal yang masalah 1, yaitu berapa banyak seluruh kursi pada ruangan tersebut. Nah, pada ruangan tersebut banyak baris kursinya yaitu 10 ya. Berarti dengan menggunakan rumus SN ini kita cari S10. Ganti N-nya dengan 10, berarti 10/2 dikali nilai A-nya yaitu 30 ditambah banyak kursi pada baris ke-10 tadi sudah kita cari di sini yaitu 66. Berarti 10 bagi 2 yaitu 5. 30 ditambah 66 yaitu 96. Kita kalikan 480. Jadi jumlah seluruh kursi pada ruangan tersebut yaitu 10 baris itu yaitu 480 kursi.
Oke, berikutnya kita lihat di masalah 2. Berapakah jumlah bilangan kelipatan 3 dan 5 antara 200 dan 250? Nah, ini ada dua bilangan. Yang pertama kelipatan 3, yang kedua kelipatan 5. Maka kita cari terlebih dahulu adalah KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Maka soal ini mencari kelipatan 15 di antara 200 dan 350. Sekarang bagaimana cara mencari kelipatan 15 di antara 200? Berarti dia lebih besar dari 200. Maka 200 ini kita bagi dengan 15. Oke. Sisanya 50 dibagi 15 yaitu 3. Sini 45. Nah, ini koma ya. Artinya apa? Ketika 15 dikali 13, maka bilangannya di bawah 200. Maka di sini kita tambahkan satu pembulatan ke atas ya. Berarti di sini 14. Kita cek 15 dikali 14. Yaitu bernilai 210. Kita cek 0, 2, 6. Ya, 210. Maka kelipatan 15 yang lebih dari 200 yaitu 210. Sekarang kita cek kelipatan 15 yang tidak melebihi 350. Maka kita bagi 350 dengan 15. Oke, 30, sisanya 50. Maka di sini 3, 45. Nah, ini koma juga ya. Ketika melebihi ini, maka bilangannya akan melebihi 350. Maka kita ambil perkalian 23 dengan 15. Ini kita kalikan akan menghasilkan 345. Maka rentang bilangannya yaitu dimulai dari 210 dan diakhiri oleh 345. Bilangan ini terletak di antara 200 dan 350. Maka diperoleh pola bilangannya 210. Berikutnya suku kedua yaitu kita tambahkan 15. 210 tambah 15 225. Berikutnya tambahkan 15 juga yaitu 240. Oke. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan ini suku ke N. Kita lihat bedanya di sini adalah 15 karena di sini kelipatan 15 ya. Maka diperoleh suku pertama 210, suku terakhir UN yaitu 345 dan nilai bedanya yaitu 15. Nah, untuk mencari jumlah semua bilangan kelipatan 15 di antara ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu berapa banyak bilangannya. Kita tidak mungkin mendata manual ya, tapi kita terapkan rumus UN. Untuk mencari nilai N ini kita gunakan rumus UN ya, yaitu A ditambah N kurangi 1 dikali B. Suku ke N-nya itu suku terakhir 345, A-nya 210 ditambah N-nya bernilai N, bedanya yaitu 15. Oke, kita terapkan persamaan linear satu variabel yaitu 210 ditambah kita kalikan 15 kali N, 15N kurangi 15 kali 1 yaitu 15. Berarti 345 sama dengan 15N. 210 dikurangi 15 yaitu positif 195. Coba kita cek dulu. 10 kurangi 1, 9. Oke, betul. Berarti pindah ruaskan di sini sama dengan 15N. 345 kita kurangkan 195. 14 kurangi 9, 5. Sini 2 kurangi 1, 150 sama dengan 15N. Maka nilai N yaitu 150 dibagi 15 yaitu 10. Ternyata banyak bilangan kelipatan 15-nya yaitu 10. Setelah dapat nilai N-nya bagaimana? Baru kita pergunakan rumus SN ya. SN berarti banyak bilangannya 10, berarti S10. Kita tulis dulu rumusnya, N per 2 dikali A tambah UN. Kita terapkan berarti S10 sama dengan N-nya 10, kita bagi 2.
dikali suku pertamanya 210, suku terakhirnya 345. Maka S10 sama dengan 10 bagi 2 yaitu 5 dikali, kita jumlahkan di sini 555. Berarti kita hasilkan 5 simpan 2, 7 simpan 2. Oke. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 5 antara 200 dan 350 yaitu 2775. Oke, kita lanjutkan ke masalah 3 ya. Jika suatu deret aritmatika mempunyai beda 2 dan jumlah 20 suku pertamanya adalah 240. Yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama. Nah, sekarang kita selesaikan. Dari soal tersebut yang diketahui adalah nilai B yaitu 2 dan nilai jumlah 20 suku pertama disimbolkan sebagai S20 yaitu bernilai 240. Pertanyaannya adalah jumlah 7 suku pertama, maka kita simbolkan sebagai S7. Kita jawab dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali. Nah, ini digunakan rumus turunannya ya, karena kita belum mengetahui suku ke N-nya. Maka Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nilai Sn-nya kita masukkan 240, nilai N-nya 20, kita bagi 2. Terus 2A ditambah nilai N-nya, tetap 20 dikurangi 1 dikali nilai bedanya yaitu 2. Nah, ini berdasarkan ini yang diketahui ya. Oke, selanjutnya 240 sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10 dikali 2A ditambah 20 kurangi 1 yaitu 19. 19 kali 2 yaitu 38. Kita pindah ruaskan, 240 dibagi 10 sama dengan 2A ditambah 38. 240 dibagi 10 yaitu 24 sama dengan 2A ditambah 38. Maka untuk mencari 2A diperoleh dari 24 dikurangi 38. Maka 2A sama dengan 24 kurangi 38 hasilnya negatif 14. Maka nilai A-nya adalah negatif 7. Setelah mendapat nilai A, baru kita terapkan ke dalam rumus Sn untuk mencari S7. Artinya di sini N-nya kita ganti dengan 7 ya, tetap menggunakan rumus Sn. Berarti S7 sama dengan 7 per 2 dikali 2A. Berarti taruhkan. Nah, ya benar, kan nilai karena udah. Oke. Lanjut. Tuh 23. Berarti S7 sama dengan nilai N-nya yaitu 7. Berarti 7 bagi 2 dikali 2A. A-nya kita sudah dapatkan di sini negatif 7 ditambah N-nya 7 kurangi 1 dikali nilai beda. Berarti 2 nilai bedanya. Kita hasilkan 7 bagi 2 dikali 2 kali negatif 7 yaitu negatif 14 ditambah 7 kurangi 1 yaitu 6 dikali 2 yaitu 12. Sekarang 7 per 2 dikali negatif 14 tambah 12 yaitu negatif 2. Berarti 7 per 2 dikali negatif 2. 7 kali negatif 2 negatif 14 dibagi 2 yaitu negatif 7. Maka jumlah 7 suku pertamanya adalah negatif 7. Oke, untuk materi deret aritmatika sudah beres ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan materi barisan dan deret geometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.